Ketenangan hati dapat kita raih ketika kita kuat dalam menjalani hidup. Hai netizen, salam sehat selalu. Senang sekali saya Kiva dapat menemani Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 15 Maret 2021. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Informasi pertama dari Cilangkap, Jakarta Timur, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka secara resmi fokus group discussion. Di sana sudah ada rekan saya Nabila yang akan melaporkan langsung. Silahkan Nabila. Terima kasih Kiva. Halo netizen, kembali lagi bersama saya Nabila. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka fokus group discussion yang membahas tentang pembentukan Koarmada Republik Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka kegiatan fokus group discussion tentang pembentukan Koarmada Republik Indonesia di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan FGD dengan tema pembentukan Koarmada Republik Indonesia yang dilaksanakan secara langsung maupun virtual dengan peserta sebanyak 271 orang dari 39 tempat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam kegiatan forum group discussion tahun 2021 ini, selain dilaksanakan paparan tentang pembentukan Koarmada Republik Indonesia, juga dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Akademi Angkatan Laut raih third runner-up di ajang STTAL English Debate Competition 2021 yang diikuti oleh 28 perguruan tinggi se-Indonesia. Berikut informasinya. Tim Akademi Angkatan Laut berhasil meraih trofi third runner-up pada ajang STTAL English Debate Competition 2021 yang diikuti 28 perguruan tinggi se-Indonesia yang digelar secara virtual selama 2 hari dalam rangka Dies Natalis STTAL ke-55 tahun 2021 ini. Didukung 17 juri yang diketuai Mr. Rizal Kuda SPD dari ITS, bertempat di Gedung Marore Kampus STTAL Jalan Bumi Moro, Surabaya. Tim AAL pada ajang STTAL English Debate Competition 2021 menurunkan 2 tim, dengan Serma Datar Pelaut Fania Osimorangkir sebagai advisor dan diperkuat Sersan Taruna Elektro Gilang Pratama Bahari, Sersan Taruna Suplai Dava Agusta, dan Sersan Taruna Suplai Audrey Belinda Indria. Tim Akademi Angkatan Laut A harus puas di peringkat keempat dan mengakui keunggulan tim Universitas Gadjah Mada yang meraih juara pertama. Menurut Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Dr. Insinyur Avando Bastari, selama pandemi COVID-19, lomba debat bahasa Inggris STTAL dilaksanakan secara online dan berharap dengan lomba debat bahasa Inggris ini dapat meningkatkan daya saing mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan penyampaian pendapat logis dan sistematis guna meningkatkan pemikiran kritis dan analisis para mahasiswa serta memahami semua materi tentang topik atau motion yang diberikan oleh semua pembicara. Selanjutnya, Komandan Lantama 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal memimpin serah terima 10 jabatan strategis bertempat di Balai Prajurit Pesapen, Surabaya. 10 jabatan strategis di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya diserah terimakan melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Komandan Lantama 5 Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal bertempat di Balai Prajurit Pesapen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun ke-10 jabatan tersebut yaitu Wakil Komandan Lantama 5 Surabaya, Asisten Operasi dan Lantama 5, Asisten Perencanaan dan Lantama 5, Asisten Logistik dan Lantama 5, Asisten Potensi Maritim dan Lantama 5, yang selanjutnya jabatan komandan di jajaran Pangkalan Angkatan Laut di bawah binaan Lantama 5 Surabaya, seperti Komandan Lanal Denpasar, Komandan Lanal Malang, Komandan Lanal Yogyakarta, Komandan Lanal Cilacap, serta jabatan Kavasarkan Surabaya juga turut diserah terimakan. Laksma TNI Muhammad Zainal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pejabat lama atas dedikasi dan keberhasilan yang dicapai organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkatkan kemampuan perorangan maupun tim prajurit Satuan Patroli Lantamal 7 laksanakan latihan penyelamatan kapal di Dermaga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prajurit Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang melaksanakan latihan penyelamatan kapal unsur Satro Lantamal 7, baik secara perorangan maupun tim, bertempat di Dermaga Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan latihan penyelamatan kapal unsur Satro Lantamal 7 dengan materi penanggulangan kebakaran ini tidak hanya melibatkan personil Satro Lantamal 7, namun juga personil dari Dinas Kesehatan Lantamal 7 Kupang. Komandan Satro Lantamal 7, Letkol Laut Pelaut Tony Sunda, selaku Kepala Pelaksana Latihan menyampaikan, latihan penyelamatan kapal unsur Satro Lantamal 7 sebagai upaya untuk membina dan melatih keterampilan setiap prajurit Satro Lantamal 7 dalam hal penyelamatan kapal, yang diharapkan prajurit Satro Lantamal 7 dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan tim PEK, baik secara perorangan maupun dalam tim, sekaligus membentuk kerjasama tim dalam menanggulangi bahaya kebakaran sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya. Informasi berikutnya, guna mendukung program ketahanan pangan nasional, Lantamal 14 Sorong melaksanakan panen raya padi perdana. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong melaksanakan kegiatan panen raya padi yang dikelola prajurit Lantamal 14 Sorong bekerja sama dengan kelompok tani Rukun Wargi di lokasi persawahan Unit 2 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Menurut Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, panen raya padi dari jenis Memberamo ini bertujuan untuk menunjang program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan. Tidak hanya menanam padi, namun juga ada jagung petatas, sayuran, serta ikan air tawar. Pada masa pandemi seperti ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan dan dipertahankan. Dari hasil panen raya kali ini yang menghasilkan padi sebanyak 3 hingga 5 ton padi merupakan salah satu implementasi dari Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut laksanakan TNI Manunggal membangun desa di Desa Penang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Prajurit marinir dari Resimen Artileri dan Resimen Bantuan Tempur Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut BKO Kodim 0822 Bondowoso melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau disingkat TMMD di Dusun Sumber Taman Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada program TMMD yang ke-110 ini, prajurit dari Marinir TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Letnan 2 Marinir Vira Verneur Octavianus dari Batalion Bekpal 2 Marinir, selain melaksanakan perbaikan jalan desa, juga melaksanakan renovasi musola dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu, serta melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang kebiasaan baru untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan semangat gotong royong yang tinggi. Warga Desa Penang dan TNI bahu-membahu untuk segera menyelesaikan program TMMD ini demi membantu peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup warga Desa Penang dan sekitarnya. Ketua Cabang berdiri sendiri Jalan Senastri Akademi Angkatan Laut, Nyonya Nita Untung Suropati, mengikuti pelatihan keterampilan UMKM secara virtual. Ketua Cabang berdiri sendiri Jalan Senastri Akademi Angkatan Laut, Nyonya Dr. Nita Untung Suropati, mengikuti pelatihan keterampilan dan UMKM Jalan Senastri Korps Marinir melalui sambungan Zoom meeting di Gedung Cutnyadin, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Pelatihan keterampilan dan UMKM kali ini diselenggarakan Jalan Senastri Korps Marinir dengan mengangkat materi keterampilan membuat kokedama dan brownies yang diikuti perwakilan dari pengurus Jalan Senastri seluruh Indonesia dan dibuka Ketua Umum Jalan Senastri Nyonya Vero Yudo Margono. Ketua Umum Jalan Senastri menyampaikan pelatihan keterampilan hari ini selain untuk melaksanakan program kerja seksi kebudayaan juga dalam rangka berbagi ilmu secara virtual agar tetap berkreasi di masa pandemi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Serta berharap bekal keterampilan ini dapat menginspirasi, menambah kreativitas dan income keluarga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Berita terakhir, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65, Pus Penerbal mengadakan serangkaian kegiatan. Di sana sudah ada rekan saya, Gusti Ayu, yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Baik, terima kasih.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, Pus Penerbal mengadakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk donor darah dan donor plasma konvalens serta pembagian sembako. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Pus Penerbal mengadakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk donor darah dan plasma konvalesen serta pembagian sembako. Kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Perwira Launudal Juanda ini merupakan kerjasama dengan Palang Merah Republik Indonesia atau PMI, Embong Ploso Surabaya, dan Rotary Club Indonesia. Kegiatan yang diikuti sekitar 250 personil ini diawali dengan menjalankan protokol kesehatan. Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Edwin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian prajurit penerbangan Angkatan Laut terhadap masyarakat mengenai kebutuhan persediaan darah, karena setetes darah kita dapat menyelamatkan jiwa sesama di saat pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, prajurit juga menerima penyuluhan tentang donor plasma konvalesen. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit and healthy, lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Kiva beserta seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jelas Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.